Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman, NPM 20203311015. Salam hangat dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan negara, hukum, dan hak asasi manusia. 1. Negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian hukum yaitu seperangkat asas dan akidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataannya. Di mana di sini konsep negara hukum yaitu komunikasi Islam, respect, rule of law, sociality, legality negara. 2. Konsep demokrasi Islam. Unsur-unsur utama di dalamnya yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu. Demokrasi bukan teokrasi, persaudaraan, dan humanisme, teosentrik, kebebasan dalam arti positif. Kekuasaan sebagai amanah musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan, dan perlindungan HAM. Peradilan bebas, perdamaian tersebut, kesejahteraan, ketata rakyat. Yang nomor 3, konsep Restart, yang mana unsur pertama bersumber dari rasio manusia liberalistik atau individualistik. Humanisme yang antroposentrik lebih dipusatkan pada manusia. Pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, ateisme dimungkinkan menurut Stahl. Pengakuan atau perlindungan HAM. Di sini dibagi trias politika, matematik, berstur, peradilan administrasi menurut skema, kapasitas hukum, persamaan, demokrasi, pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Yang nomor 4, konsep rule of law. Unsur-unsur utamanya di sini bersumber dari rasio manusia liberalistik atau individualistik, antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid atau di sini di dalam kurung mutlak. Freedom of religion dalam arti positif dan negatifnya. Ateisme dimungkinkan, supremas hukum, equality before the law, individual rights tak tergantung pada peradilan administrasi tersebut. 5. Konsep sosialis legality. Unsur-unsur utama bersumber dari rasio manusia komunitas, totaliter, kebebasan beragama, dan kebebasan propaganda anti-agama. Perwujudan sosialisme, yang mana hukum adalah alat yang di bawah sosialisme, penekanan pada sosialisme dibanding hak-hak perorangan tersebut. 6. Konsep negara hukum Pancasila. Unsur pertamanya hubungan yang erat antar agama dan negara, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa yang terletak di Pancasila, dan yang mana kebebasan agama dalam arti unsur utama hubungan yang erat antar agama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan, dan komunisme dilarang. Asas kekeluargaan dan kerukunan Pancasila. MPR, sistem konstitusi, persamaan dan peradilan bebas. Yang nomor 7 di sini sejarah hak asasi manusia. HAM muncul sebagai jawaban dari banyaknya penindasan manusia oleh penguasa yang tirani, sehingga
tumbuh kesadaran akan harkat dan martabat yang sebagai manusia. Perlindungan hak asasi manusia tersebut yang universal dihasilkan setelah pasca Perang Dunia yang nomor 2, di mana Majelis Umum PBB menyetujui deklarasi hak asasi manusia tersebut pada tanggal 10 November munculnya deklarasi hak asasi manusia karena banyaknya kejadian di luar kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa manusia dalam jumlah besar. Disitulah tujuan hak manusia terjadi, yaitu mempertahankan hak-hak dasar manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu sejak lahir hingga sampai mati. Nomor 8. Pengertian hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia, yaitu hak-hak yang bersifat melekat yang secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak tersebut. Hak asasi manusia menurut Profesor Patmo Wahyono adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Hubungan HAM tersebut, hubungan HAM dan hukumnya yaitu HAM moderan, dituangkan dalam bentuk instrumen atau dokumen hukum yang diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Nomor 9, jenis HAM. Jenis HAM yaitu HAM dasar. Di sini HAM dasar itu contohnya hak untuk hidup, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk memiliki suatu acara, dan lain-lainnya. Di sini ada HAM politik. HAM politik itu contohnya seperti hak berserikat dan berkumpul, hak mengumpulkan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, dan lainnya tersebut. HAM sosial. Di sini HAM sosial, ekonomi dan kebudayaan, di mana hak mendapat pekerjaan, hak mendapat pendidikan, dan hak untuk mendapat informasi, hak untuk membangun, yaitu hak asasi bagi suatu negara untuk membangun negaranya tanpa campur tangan dengan negara lain atau negara asing. Kedudukan hukum dari HAM tersebut, dorongan moral, konvensi HAM, mengikat menurut internasional. Mengikat secara nasional merupakan bagian dari hukum nasional. Yang nomor 10, di sini konsep dari dan ciri-ciri negara hukum. Diawali pendapat dari Immanuel Kant yang mengartikan negara hukum adalah negara hukum formal, di mana negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalis, yang bisa disebut dengan negara penjara malam. Di sini konsep negara hukum menurut Jim Lee yaitu satu, supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas dalam legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, peradilan hak asasi manusia, bersifat demokrasi, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, transparansi, dan kontrol sosial. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk melihat presentasi saya.
meskipun itu tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti lah deh. Karena di sini saya seadanya dan saya setahunya untuk mempresentasikan PPT saya dan hasil saya yang mereka. Nah, semoga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa diteruskan pembelajaran ini. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dari PPT saya ataupun pembahasan saya di saat ini ya. Di sini saya Mujibur Rahman, mahasiswa S3IP BRI Bangkalan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang lain. Semoga PPT ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.